Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apabila Mazmur 71 merupakan kesatuan dari Mazmur 70, maka Mazmur 71 adalah refleksi Daud di masa tuanya. Di penghujung hidupnya ia menengok jauh ke belakang dan ia menemukan pekerjaan Tuhan baginya sungguh luar biasa. Mengapa Daud mengatakannya demikian? Sebab Daud melihat kasih Tuhan kepadanya bukan terjadi kemarin sore atau 1-2 tahun ke belakang. Ia melihat karya Tuhan dalam hidupnya sejak ia dikandung ibunya. Kalau bukan Tuhan yang mengeluarkan Daud dari kandungan ibunya, maka Daud sudah mati sebelum dilahirkan. Mungkin ibu Daud mengalami masalah persalinan yang membuat ia kehilangan tenaga untuk melahirkan Daud. Atau mungkin ibu Daud mengalami masalah ketika mengandung anak bungsunya ini, sehingga perawakan Daud agak berbeda dibanding dengan saudara-saudaranya yang tinggi, tegap, dan gagah perkasa. Mazmur 71 ayat 6 mengatakan, "Kepadamulah aku bertopang sejak dalam kandungan. Engkau telah mengeluarkan aku dari perut ibuku. Engkau selalu kupuji-puji." Seorang yang hampir gagal untuk dilahirkan, yang perawakannya tidak segagah saudara-saudaranya ini, ternyata dipakai Tuhan secara ajaib. Berulang-ulang berada di tubir kematian, tapi tangan Tuhan yang selalu menyelamatkannya. Oleh karena itu ia mengatakan, "Bagi banyak orang aku seperti tanda ajaib." Mazmur 71 ayat 7a. Yang selalu lolos dari maut dan dipelihara dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Oleh karena itu di masa tua ia yakin dan tetap berharap kepada Tuhan agar Tuhan tidak membuangnya di masa tua dan ia tidak ditinggalkan apabila kekuatannya semakin habis. Saudara-saudara, kalau Tuhan selalu meloloskan kita dari bahaya maut dan kita menjadi tanda ajaib bagi banyak orang, itu semua bukan takdir, bukan juga keberuntungan. Itu berarti Tuhan punya rencana dalam kehidupan kita. Banyak kali dalam kehidupan ini kita begitu mengalami tanda ajaib dari Tuhan, tetapi refleksi kita begitu kering dan menyakitkan hati Tuhan. Sebab kita hanya berkata itu hanyalah keberuntungan belaka, atau kita berkata itu hanyalah sebuah takdir, padahal sebenarnya Tuhan punya rencana dalam kehidupan orang-orang yang diselamatkannya. Semakin banyak tanda ajaib yang Tuhan nyatakan, semakin kita harus berefleksi secara dalam apa yang Tuhan harapkan dari diri saya, sehingga Tuhan seolah-olah belum merelakan kita direnggut oleh kematian. Kalau Tuhan tidak punya rencana dengan Musa, Musa akan mati ketika ia dilahirkan. Atau Musa akan mati ketika ia dilarung di atas sungai yang begitu mengerikan. Atau Musa binasa ketika ia ketahuan membunuh seorang Mesir. Jadi ketika Tuhan memanggil Musa, lalu Musa berdalih untuk menghindar, dan begitu banyak alasan Allah marah terhadap Musa. Sebab kalau bukan karena panggilan ini, Allah akan membiarkan Musa mati seperti bayi-bayi laki-laki Israel lainnya yang mati saat mereka dilahirkan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau Tuhan perkenankan kita melalui pelbagai persimpangan kehidupan, bahkan Tuhan perkenankan kita melalui pandemi yang berkepanjangan dalam tangan dan pemeliharaan Tuhan, jangan kita katakan ini sebuah keberuntungan. Tapi refleksikanlah secara dalam apa yang Tuhan rencanakan dalam hidup saya, sehingga tangan Tuhan selalu menjaga dan memelihara kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.